Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Termawan. Saya dari kelas 2D3 ITA. NRP saya 3120500011. Di sini saya akan melakukan resume tentang materi kuliah tamu yang kemarin, yaitu pengenalan UX design dan UX laws. Oke, langsung saja next. Nah, di sini saya menggunakan perbandingan, ya, perbandingan dari eBay, dari website eBay yang dulu dan yang sekarang. Di sini dapat terlihat bahwa website eBay yang dulu itu sangat berantakan sekali, ya, sangat berantakan sekali. Dan yang sekarang ini di mata ini lebih enak dilihat. Nah, dan di sini banyak tulisan-tulisan, jadi tidak jelas itu websitenya itu tujuannya untuk apa, ya. Jadi tidak terekspos dia apa, ya, dari segi user itu dia tidak seperti ini website penjualan, ini website online shopping, tidak seperti itu. Namun yang sekarang ini user pertama kali melihat pun sudah tahu kalau ini itu website untuk jual beli online. Jadi secara insting itu seperti itu. Oke, kemudian di opinion. Nah, jadi di sini bedanya orang yang sudah mengerti UI UX dan yang belum mengerti itu bagian sini. Jadi kita melihatnya dia sebagai insting itu seperti ini, warnanya jelek, navigasi websitenya membingungkan, cara sync up-nya terlalu ribet, cara loginnya terlalu ribet, ya, atau cara registrasinya terlalu ribet. Terus apps-nya bikin pusing, terlalu banyak tampilan, terlalu banyak tulisan. User kita pasti suka, saya yakin. Nah, jadi seperti itu secara insting. Kemudian orang yang sudah mengerti UI UX pasti melihatnya itu secara sains seperti ini, ya. Jadi pilihan warnanya melanggar palet, kemudian call to action buttonnya belum diterapkan, batasan interaction cost-nya dilanggar, jumlah elemen UI yang melanggar Miller's Law. Nah, jadi dan lain-lain, ya. Jadi banyak. Jika yang melihat sebagai website itu tadi ini itu adalah UI UX designer. Oke. Di sini ada 3 ruang lingkup UX di mana ada human, bisnis, dan teknologi. Nah, dari gabungan ketiga ini yang di tengah-tengah ini adalah UX, di mana UX itu memperhatikan 3 hal, yaitu human, bisnis, dan teknologi. Oke, di sini ada MC Calls Quality Model. Jadi yang pertama itu ada product operation, di mana product operation itu yang pertama adalah correctness, kemudian reliability, usability, integrity, dan efisiensi. Kemudian ada product revision, di mana dia dimulai dari maintainability, flexibility, dan testability. Kemudian product transition yaitu portability, reusability, dan interoperability. Jadi itu quality model. Kemudian di sini UI vs UX. Di sini saya mengambil gambar dari Google, ya, gambar dari mall. Nah, sebenarnya banyak sekali contoh penerapannya, namun yang paling mudah itu mall. Nah, di sini dapat dilihat bahwa mall ini sudah sangat bagus, ya, terlihat mewah, ya. Tapi apa itu UI vs UX? Jadi UI di sini itu adalah tampilan mallnya, ya. Jadi seperti orang pertama melihat mall itu, wah ini bagus, ini estetik, ya. Nah, namun UX itu adalah fitur yang ada di dalamnya. Misalnya nih mall ini adalah jual pakaian, ya, mall jual pakaian banyak, tapi hanya satu toko saja yang menjual sepatu. Nah, misal seperti itu. Nah, sedangkan kita lagi mencari sepatu itu, padahal kan sebenarnya sebuah mall yang sangat besar itu bisa banyak sekali menjual sepatu, kan. Nah, tapi di mall ini cuman satu aja yang jual, dan itu di lantai paling ujung atas ini, sedangkan saya lagi di bawah. Nah, misal seperti itu. Jadi user atau pembeli, ya, itu kalau ingin membeli sepatu dia harus naik ke atas, kemudian kalau mau pulang dia turun ke bawah. Nah, itu kurang efektif. Nah, itu disebut UI yang bagus tapi
UX-nya jelek. Contoh yang lain adalah toilet. Nah, jadi kita habis beli sepatu di atas nih. Nah, tapi toiletnya adanya di bawah sendiri, paling bawah sendiri, dan itu adanya cuman satu aja. Sedangkan eh, toilet itu kan banyak yang menggunakan ya, apalagi sudah di mall. Nah, toiletnya cuma satu aja di bawah. Nah, sehingga yang habis beli sepatu lagi dia harus turun lagi ke bawah, dan itu belum tentu, kalau enggak antri. Nah, itu UX yang jelek ya. Jadi sebaiknya UX itu kalau posisinya di mall seperti ini ya, kalau jual sepatu ya minimal tiap-tiap lantai dikasih satu lah minimal, atau tiap-tiap lantai dikasih satu toilet. Nah, seperti itu. Oke. Di sini UI vs UX dari pengetahuannya dari otak, dimana UX itu interaksi. Nah, jadi interaksi, wireframe atau prototype. Jadi sebelum menjadi yang bagus seperti mall ini, maka kita akan merancang prototype terlebih dahulu, yaitu di bagian UX ya. Kemudian information arsitektur. Nah, kemudian user research, dimana kita harus mencari user untuk menilai website kita itu seperti apa, kelebihannya, kekurangannya. Jadi kita dapat merancang UX yang lebih baik. Kemudian skenario seperti itu. Kemudian di bagian UI itu adalah visual design. Visual design itu ya seperti ini tadi ya. Jadi ada liftnya, ada lantainya, ada pagernya, di sini ada jual sepatu, jual baju, seperti itu. Visual design. Kemudian ada color, yaitu tema dari website kita itu warna apa, jadi itu termasuk color ya. Jadi graphic designer, layout, dan tipografi. Jadi dapat dilihat bahwa di sini tuh untuk bagian desain itu letaknya di UI. Bentar. Untuk bagian desain letaknya di UI. Kemudian untuk yang menampung UI itu tadi, jadi seperti interaction design, wireframe, dan lain-lain, itu letaknya di UX. Nah, dapat dilihat di sini ya, seperti saya kata tadi, dimana UI itu tidak akan bisa berdiri tanpa UX ya. Jadi semua yang ada di UI ini tidak dapat berdiri tanpa UX. Jadi UI itu hanya bagian kecil saja, hanya bagian tampilan saja. Yang bagian paling besar itu adalah UI-nya. Jadi sampai ke bawah sini ya. Jadi sebesar ini ada usability testing, psikologi, ada interaction design, dan lain-lain ya. Jadi ada banyak sekali UX. Apabila UX-nya sudah terancang, sudah jadi, maka kita dapat merangkai sebuah UI. Jadi lebih mudah merangkai UI ya. Jadi UI-nya nggak sebesar UX. Jadi UI-nya bakal kecil sekali ya. Jadi seperti mall ini tadi ya, dimana kalau kita nggak membangun fondasi yang bagus dan lain-lain, maka UI itu tidak dapat terbentuk. Jadi ketika kita sudah menempatkan lift, jadi menempatkan fitur-fitur ya, toko-toko dan lain-lain, pagar ya, fondasi, jendela, pintu, maka kita dapat lebih mudah merangkai UI, dimana kita bisa memberi dia pewarnaan. Jadi warnanya apa, lampunya ini warna apa, terus tulisan-tulisan yang ada di toko ini seperti apa, itu adalah UI. Jadi seperti itu. Kemudian bedanya front end developer dengan UI UX designer. Oke, front end developer itu fokusnya lebih ke arah scripting. Nah, jadi scripting itu bisa HTML, bisa CSS. Terus kemudian ada programming, di mana ada JavaScript ya, JavaScript, jQuery, dan lain-lain, itu semua urusannya front end. Kemudian architectural pattern, kemudian computational thinking, version control system ya. Jadi VCS, version control system atau Git, itu dikelola oleh front end developer. Kemudian responsive dan mobile design, testing, debugging, browser developer tools, dan clean code, dan lain-lain yang masih banyak. Jadi front end developer itu kerjanya seperti itu. Kemudian UI designer, UI UX designer itu lebih ke arah user research ya, seperti materi di UI UX itu ada user research, empathy mapping, gestalt prinsip, kemudian usability, dan fit law, Miller law, dan lain-lain ya, color psikologi, font psikologi. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini
Sebenarnya UI UX designer itu tidak perlu ngoding ya. Jadi UI UX designer itu lebih ke arah mendesain jadi mendesain ya, lebih ke arah mendesain sebuah website, sebuah aplikasi. Itu UI UX designer. Nah, kemudian front end developer itu lebih ke arah coding. Jadi yang segalanya tentang coding, entah itu HTML, CSS, JavaScript itu front end developer. Dan ini ada flow produk UI UX designer, yaitu yang pertama adalah sketch. Sketch itu menggambar basic konsep ya, jadi menggambar basic konsep. Kemudian ada wireframe, refining the concept footer. Kemudian ada mockup, jadi membuat sebuah gambar tentang desain kita nantinya. Jadi creating visual graphic and content. Jadi kita membuat menunya seperti apa, tapi belum jadi sebuah UI UX ya, jadi belum jadi sebuah front end, jadi dia masih sebuah mockup, jadi tidak bisa diklik, tidak bisa diapakan, hanya gambar saja. Kemudian yang keempat, kita membuat prototype. Nah, jadi ketika sudah prototype, detail dari visual grafik yang tadi itu bisa diklik, bisa digeser, bisa dipindah halaman. Nah, itu sudah menjadi prototype. Dan di sini layar-layar dalam UI UX elemen. Jadi layar-layar dalam UX elemen. Di sini ada strategi, ada scope, ada struktur, ada skeleton, dan ada surface. Di mana strategi itu berfokus pada aspek bisnis dan user ya. Di stakeholder, competitor, ada canvas, land canvas, user research, user persona, dan lain-lainnya ada banyak. Kemudian di bagian scope itu lebih ke aspek fitur atau konten. Nah, jadi fungsional recruitment, content recruitment, affinity diagramming, dan lain-lain ya. Itu masuk scope. Yang ada struktur itu lebih ke arah aspek flow produk, dimana user flow, storyboard, dan information arsitektur. Kemudian ada skeleton. Jadi ada skeleton itu lebih ke arah aspek interaksi user, dimana interaksi user itu ada banyak sekali ya, ada interaction cost, Miller's law, Hicks law, Fitts law, Gestalt principle, dan lain-lainnya. Kemudian ada surface, dimana surface ini sudah masuk ke aspek estetika ya. Jadi ada color psikologi, mood boarding, font psikologi. Jadi ini sudah termasuk UI surface ini. Di sini UX law itu ada 5 ya. Jadi ada information load, ada waypoint, ada information display, ada gestalt prinsip, ada prinsip gestalt, kemudian ada usability heuristic. Oke, jadi sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf juga nggak bisa rangkum banyak karena waktu saya juga terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.